Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi matematika wajib dengan subtopik jenis-jenis fungsi. Nah, sebelum kita belajar nih, yuk semuanya diambil dulu buku dan alat tulisnya dan jangan lupa mencatat ya. Oke, untuk materinya di jenis-jenis fungsi ini kita punya banyak jenis ya. Ada 9 macam fungsi. Nah, ini bentuk-bentuk fungsinya. Nih, ada fungsi linier, fungsi kuadrat, rasional, konstan, identitas, mutlak, fungsi genap dan fungsi ganjil, fungsi tangga dan fungsi periodik. Nah, karena waktu kita terbatas, jadi untuk materi esensialnya, kita akan mempelajari materi fungsi linier dan fungsi kuadrat ya. Nah, untuk yang pertama yaitu fungsi linier dulu nih kita pelajari. Nah, fungsi linier ini itu udah pernah kita singgung loh sebelumnya. Masih ingat nggak? Nah, bener ya, fungsi linier itu merupakan fungsi yang memuat satu variabel dengan pangkat 1. Nah, notasi fungsi linier itu seperti ini. Jadi ada fungsi f memetakan x ke mx plus c dengan m-nya tidak sama dengan 0, sedangkan m dan c-nya merupakan bilangan real. Nah, rumus umumnya yaitu f terhadap x sama dengan mx plus c ya. Jadi ada variabel x dengan pangkat 1, kemudian ada konstanta. Konstantanya itu yang c-nya itu ya. Nah, untuk contohnya seperti ini. F terhadap X sama dengan 3X plus 2, bisa aja bentuknya fungsi G terhadap X sama dengan 3X, dan macam-macam lainnya, yang penting X-nya berpangkat 1 gitu ya. Oke, kita masuk ke menggambar grafik fungsi linier. Bagaimana sih cara menggambarnya? Cara menggambarnya itu di sini Bunda bagi ke dalam 2 bentuk ya. Untuk cara pertama yaitu menggunakan titik-titik bantu pada domain yang ditentukan. Nah, ini contohnya. Di sini diminta untuk gambarlah sketsa grafik fungsi f terhadap x sama dengan 3x plus 1 untuk minus 2 kecil sama dengan x kecil dari 2. Jadi maksudnya di sini kita menggambar suatu fungsi, rumus fungsinya 3x plus 1 dengan domainnya itu ada batasnya ya. Berarti kalau notasinya seperti ini, domainnya itu angkanya minus 2, kemudian minus 1, ada 0, ada 1 gitu ya. Nah, angka 2-nya gimana? Angka 2-nya bisa kita gunakan juga, tapi angka 2-nya tidak masuk ke dalam domain ya, karena dia tandanya kecil aja, bukan kecil sama dengan. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan beberapa pasangan koordinat x, y ya, atau x, fx ya, dibantu dengan tabel. Nah, gimana cara bikin tabelnya? Nah, kayak gini. Pertama, kalian tuliskan dulu x-nya, tadi domainnya angka berapa aja. Kemudian ada fx ya, fx itu rumus fungsinya. Nah, fx di sini itu berguna untuk menentukan nilai y ya. Jadi ketika kita punya domain, kita substitusikan ke dalam rumus fungsi si domainnya, maka kita akan dapat titik y-nya gitu ya. Nilai y-nya kita akan dapat. Nah, nih untuk yang ini tuh kan bentuknya 3x plus 1 ya. Nah, kita ganti x-nya dengan minus 2, kemudian kita hitung hasilnya minus 5. Kemudian dengan cara yang sama, 3x plus 1-nya kita ganti x-nya dengan minus 1. Kita dapat minus 2. Kemudian x-nya kita ganti dengan 0, kemudian hasilnya 1. X-nya kita ganti dengan 1, dapat hasilnya 4. Kemudian x-nya kita ganti dengan 2, dapat y-nya 7. Gitu. Jadi untuk ini minus 2,5 ini adalah pasangannya ya, pasangan koordinatnya gitu. Jadi kita dapat 5 titik koordinat ya. Kemudian langkah berikutnya kita menggambarkan titik tersebut ke bidang kartesius. Bidang kartesius yang mana? Yang ada sumbu x dan sumbu y-nya ya. Nah, lalu kita hubungkan titik-titik itu
dengan garis lurus bentuknya ya, karena fungsi linear itu gambar grafiknya adalah garis lurus. Nah, kalau kita gambarkan hasilnya akan seperti ini. Gini ya. Nah, di sini tadi titiknya ada nih angka 2 ya, X-nya, kemudian pasangannya dengan 7, kemudian 1 pasangannya dengan 4, terus 0 pasangannya dengan 1, minus 1 sama minus 2 dengan minus 5 gitu ya. Nah, terus ini kenapa ada buletan hitam? Nah, buletan hitam ini berarti dia tadi sesuai dengan domainnya ya. Domainnya minus 2, pasangannya minus 5. Berarti ada bulat hitamnya. Tapi kenapa ada bulatnya yang kosong, Bun? Yang kosong tadi itu berada di X-nya 2, pasangannya 7. Kenapa dia kosong? Karena tadi dia bukan domain ya. Jadi untuk memberi batasan ada bulat kosongnya di sini gitu. Jadi untuk yang dia bukan domain kita kasih bulatnya kosong. Tapi kalau dia merupakan domain kita kasih titiknya itu bulat penuh seperti ini. Gitu ya. Jadi ini adalah gambar grafik untuk fx sama dengan 3x plus 1. Nah, ini gambarnya. Gimana? Semoga paham ya. Oke. Untuk langkah berikutnya, kita bisa menggunakan titik-titik potong pada sumbu koordinat. Ini cara kedua ya untuk menggambar grafik. Nah, gimana sih? Apa sih maksudnya titik potong? Atau tipot ya kependekannya. Nah, pertama itu ada titik potong terhadap sumbu X ya. Kalau titik potong terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya ini adalah 0. Gitu. Jadi kalian harus ingat, kalau titik potongnya terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya 0. Dan kalau titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X-nya yang 0. Gitu ya. Kemudian, hubungkan titik-titik potong terhadap sumbu koordinat dengan sebuah garis lurus. Nah, itu langkah terakhirnya. Nah, gimana sih bentuknya? Nah, kayak gini. Nah, katanya gambarlah grafik fungsi fx 2x minus 6. Kita pakai cara yang tadi ya, menggunakan titik potong. Tadi pertama ada titik potong terhadap sumbu x, berarti kita ganti y-nya sama dengan 0. Nah, kayak gini. Kan kita punya rumus fungsinya 2x minus 6. Sedangkan fx itu sama dengan y. Ya, nih fx yang ini itu sama dengan y. Berarti bisa kita ubah fx-nya jadi 0. Sama dengan 2x minus 6 gitu. Jadi kita bisa temukan nilai x-nya. Berapa nilai x-nya? X-nya adalah 3. Jadi kita dapat titik koordinat 3,0 ya, karena titik potong terhadap sumbu x gitu. Kemudian gimana titik potong sumbu y? Berarti nilai x-nya kita ganti dengan 0, maka kita tinggal substitusikan ke rumus fungsinya ya. X-nya kita ganti jadi 0, maka kita dapat hasil y-nya adalah minus 6 ya. Jadi kita punya titik koordinat 0, minus 6 gitu. Jadi kita udah punya dua titik nih ya. Nah, tinggal kita masukkan ke gambar nih. Karena tadi titik potongnya 3,0, berarti kita gambarkan. Nah, 3,0 itu di sini. Nah, satu lagi 0,6 di sini, ya. Terus ya udah deh, tinggal kita hubungkan garis lurusnya, gitu ya. Nah, jadi kita nggak perlu bikin nyari tiap domainnya berapa gitu titik koordinatnya. Kita cuman butuh 2 titik koordinat, lalu tinggal kita garis seperti itu. Ya, jadi mana yang kalian lebih gampang, sok silakan, dua-duanya harus dipahami, tapi terserah nanti kalau mau gambar sketsa grafik, Bunda serahkan ke kalian mau pakai cara yang mana. Gitu ya. Oke, berikutnya ada menentukan domain dan range fungsi linear. Nah, menentukan domain dan range ini tuh juga pernah kita ulang-ulang sebenarnya ya. Dari awal kita belajar fungsi, kita sudah pernah menyinggung tentang fungsi linear ini. Nah, ini ada soal katanya diketahui rumus fungsinya 2x minus 6 dengan domainnya itu adalah x bilangan real. Nah, untuk yang A katanya daerah asalnya itu antara 1 sampai 5 dan ditanya daerah hasilnya. Karena di sini daerah asalnya itu memiliki rentangan dari 1 sampai 5, kita nggak perlu nyari daerah hasilnya satu-satu. Kan ini kalau kita kalau kita tuliskan angka domainnya,
Ini kan angka domainnya ada 1, kemudian ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 ya. Banyak ya. Nah, karena di sini bentuknya sudah notasi dan kita diminta untuk menentukan daerah hasil, kita tinggal cari seperti ini. Nah, kan tadi bentuknya 1 kecil sama dengan X, kecil sama dengan 5. Kemudian biar di tengah-tengahnya terbentuk 2X minus 6, kita kalikan semuanya dengan 2 ya. Jadi yang tadinya 1 kita kalikan 2, kemudian yang tadinya X kita kali 2 juga, yang tadinya 5 kita kalikan 2 juga. Dapat seperti ini. Nah, kemudian biar muncul nilai minus 6-nya gimana? Semuanya kita kurangkan 6. Setiap ruas kita kurang 6. Nah, ternyata bagian tengah itu udah membentuk 2X minus 6. Ya udah, berarti kita bisa ubah menjadi lambang fx karena fx-nya tadi 2x minus 6. Nah, selanjutnya tinggal kita ganti lagi. Fx itu bentuknya Y. Kenapa Y? Karena Y itu kan daerah hasil ya. Jadi kita dapat untuk daerah hasilnya untuk nomor A itu adalah minus 4 kecil sama dengan Y kecil sama dengan 4. Itu daerah hasil. Jadi kita hanya perlu mengubah tadi bentuk notasi pertidaksamaannya ke bentuk rumus fungsinya gitu ya, biar jadi seperti ini. Nah, sekarang untuk yang B, yang ditanyanya kebalikan. Kalau disediakannya daerah hasil, berarti Y-nya udah diketahui. Kemudian yang ditanyanya daerah asal, berarti kita nyari nilai X-nya. Caranya gimana? Caranya sama aja sebenarnya, cuman di sini ada cara lain. Gimana? Kita hanya perlu mensubstitusikan nilai yang ada di ujung-ujungnya aja. Nilai yang ujungnya ini kan minus 8 sama 2. Ya, berarti minus 8-nya ini adalah nilai Y, kemudian 2 juga nilai Y. Kita tinggal substitusikan ke rumus fungsi. Seperti ini. Kan rumus fungsinya 2X minus 6. Ya. Kemudian tadi Y-nya kan minus 8 yang di ujung kiri. Kita masukkan fx-nya minus 8. Kemudian kita hitung dan dapat hasil X-nya minus 1. Gitu. Nah, tadi ada ujung sebelah kanan, yaitu angka 2. Ya udah, kita substitusikan juga ke rumus fungsi. Fx-nya ganti jadi 2, kemudian kita dapatkan hasil X-nya 4. Gitu. Nah, jadi kita tuliskan lagi dalam bentuk notasi, didapat untuk domainnya adalah di antara minus 1 sampai dengan 4. Gitu. Jadi nggak perlu kita cari untuk setiap daerah hasilnya gitu ya. Jadi nggak perlu dicari satu-satu. Jadi kita hanya perlu melihat ujung kiri dan ujung kanannya, kemudian kita substitusikan nilai-nilainya. Seperti itu ya. Nah, ini mirip dengan peta dan prapeta langkah-langkahnya ya. Cuman bentuknya di sini notasi gitu. Oke, kalau diminta untuk menggambar, nah kalian bisa gambarkan dan hasilnya seperti ini gitu ya. Selanjutnya, tentukanlah daerah asal dan daerah hasil dari gambar grafik fungsi linear di bawah ini. Nah, sekarang bentuknya gambar dan kita tentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Yang gambar A ini seperti ini ya bentuknya. Kita lihat garisnya garis lurus. Di sini ada bulat penuh, kemudian semakin ke kiri terus ada panah. Nah, ini cara ngebacanya gimana, Bun? Nah, karena yang pertama yang kita tentukan adalah daerah asal. Daerah asal itu berada di sumbu X ya di sini. Nah, lihat X-nya kan mulainya dari mana? Angka 3 kan? Nah, berarti kalau kita ngikutin garis, X-nya ini bakal semakin ke kiri. Kalau X-nya semakin ke kiri, berarti dia lebih apa? Lebih kecil ya. Nah, di sini 3 ini tuh bulatnya penuh. Berarti X kecil sama dengan 3. Ini berarti domainnya. Gitu cara melihatnya. Kemudian gimana dengan hasil daerah hasilnya? Kita lihat daerah hasilnya tadi, ini kan mulainya di sini ya, si titiknya. Berarti Y-nya berapa? Y-nya minus 2 nih. Nah, nilai Y-nya kan semakin ke atas ya. Semakin ke atas ya. Karena kalau diperpanjang nih garisnya, dia tuh lanjut aja ke sana ya, nggak putus-putus sampai tak hingga bentuknya. Jadi bisa kita tulis kalau min 2-nya semakin ke atas semakin positif, berarti Y besar sama dengan minus 2 gitu.
Itu cara menentukannya. Berarti untuk tanda pertidaksamaannya gini, kalau bulatnya kosong berarti dia tandanya kecil aja, tapi kalau bulatnya penuh ada tanda kecil sama dengannya gitu ya. Nah, kalau tandanya seperti ini ada panah tak hingga ya berarti sampai ke sana gitu ya. Ada enggak terhingga gitu angka-angkanya. Tidak dibatasi. Nah, beda halnya dengan yang B ini. Kalau ditanya daerah asal, kita lihat lagi tadi dari titiknya, titik ujungnya di sini ya. X-nya berarti 3. Kemudian X-nya berapa lagi? -2 ya. Nah, di sini 3-nya bulatnya kosong, berarti si 3 ini nggak masuk ke daerah asal ya. Kemudian -2 kita lihat titiknya. Oh, titiknya penuh nih, berarti -2 ini merupakan daerah asal. Jadi kalau kita gunakan rentangan pakai notasi ya, berarti bentuknya akan seperti ini. -2 kecil sama dengan X kecil 3 gitu. Nah, daerah hasilnya gimana nih? Daerah hasilnya, kita lihat daerah hasil itu kan di sumbu Y di sini ya. Nah, dimulainya dari angka paling kecil, dari -3. -3 berhenti di 6. Sama kayak tadi lagi, kita bikin notasinya daerah hasilnya berarti -3 kecil dari Y kecil sama dengan 6. Jadi gitu caranya ya. Semoga kalian paham. Berikutnya akan ada post test. Kalau misalkan kalian masih rada-rada bingung, boleh diulang lagi videonya. Tapi kalau sudah merasa yakin, sok silakan lanjut ke post test berikutnya.